Kebanyakan orang Islam Indonesia salah faham tentang makna sabar. Akhirnya hidupnya susah, menderita, miskin dan melarat. Kalau ditanya, sabar katanya. Inilah salah faham tentang makna sabar. Oleh sebab itu perhatikan dan pahami makna sabar. Sabar itu ada 3 jenis. Jadi sabar itu ada 3 jenis, 3 macam. Sabar yang pertama yaitu as-sabru 'ala ta'ati. Sabar menjalankan ketaatan. Yang kedua as-sabru 'anil ma'siyati. Sabar menjauhi kemaksiatan. Nah, sabar menjalankan ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan ini butuh terus-menerus secara istiqomah sampai mati. Nggak boleh sabarnya ditinggalkan. Misalnya nih, kalau orang sholat harus sabar. Orang ngaji menuntut ilmu juga harus sabar, karena untuk ketaatan harus sabar. Demikian pula menjauhi kemaksiatan, walaupun toh teman-teman kita, lingkungan kita banyak yang maksiat, kita tetap harus bersabar, tidak boleh ikut-ikutan maksiat. Tetapi jenis sabar yang ketiga tidak boleh terus-menerus. Apa itu? Yaitu as-sabru 'alal musibati. Sabar menghadapi menerima musibah enggak boleh terus-menerus. As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar jenis ini hanya tatkala kejutan yang pertama saja. Jadi kalau kita misalnya ditimpa usaha bangkrut, enggak boleh sabar terus-menerus. Tatkala bangkrut sekali itulah kita sabar, tetapi kedua kalinya enggak boleh mengatakan sabar, sabar, sabar. Kita misalnya nih cari kerjaan nggak dapat-dapat, kemudian bilang sabar, ya kita harus berusaha dan berdoa semaksimal mungkin karena kita sedang diuji oleh Allah. Nah, sabar yang jenis ketiga, tatkala menerima musibah ujian dari Allah itu indas sudmatil ula. As-sabru indas sudmatil ula. Kesabaran itu ketika kejutan yang pertama saja. Itu khusus sabar tatkala kita diuji oleh Allah, menerima musibah dari Allah. Nah, contohnya kita kesandung nih. Kesandung itu kan musibah. Nah, apakah kita mau kesandung yang 2 kali? Kan enggak boleh kita mengatakan sabar, sandung lagi, kesandung lagi, sabar terus. Inilah salah paham makna sabar. Hidupnya enggak punya beras, enggak punya minyak goreng, enggak punya macam-macam untuk kebutuhan rumah tangga. Dia bilang sabar. Harus berusaha dong. Harus berusaha, berdoa semaksimal mungkin. Ya, inilah sabar yang harus kita usaha. Adapun kalau sabar menjalankan ketaatan, ngaji wajib sabar. Kalau misalnya ada ujian sedikit yang agak sulit, tetap harus sabar. Karena ngaji mencari ilmu itu untuk taat kepada Allah, maka wajib sabar. Nah, kadang-kadang nih kita ini salah paham. Ngajinya nggak sabar. Baru ada masalah sedikit aja nggak sabar, akhirnya nggak sukses menuntut ilmu. Kemudian tatkala sholat juga nggak sabar, sholatnya cepet-cepetan. Doa cepet-cepetan, setelah salam selesai langsung hilang begitu. Ini namanya taat yang tidak sabar. Atau misalnya menjauhi kemaksiatan juga nggak sabar, teman-temannya banyak yang main HP setiap hari. Kemudian kita ikut-ikutan main HP setiap hari, nggak sabar menjauhi kemaksiatan. Teman-temannya hutang bank semua, kita ikut hutang bank misalnya, ya nggak sabar. Jadi sabar yang menjalankan ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan butuh istiqomah terus-menerus. Adapun sabar masalah ujian, masalah musibah, tidak boleh terus-menerus. Sekali lagi, nggak boleh lawang hidupnya sudah susah, melarat, miskin, bilang sabar. Kalau ditanya, kenapa Anda hidupnya susah, melarat, menderita? Dia menjawab, sabar. Memang sabar itu bagus, tetapi tidak boleh selamanya. Nggak boleh terus-menerus dalam hal yang ketiga ini. Adapun sekali lagi nih, sabar taat wajib terus-menerus. Taat itu wajib sabar. Sabar menjauhi kemaksiatan wajib terus-menerus. Tetapi kalau sabar masalah ujian dan musibah, as-sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika kejutan yang pertama. Oleh sebab itu setiap orang beriman hendaklah berusaha dan berdoa agar terhindar dari musibah dan ujian.
Untuk apa? Untuk naik ke makom yang lebih tinggi. Makom yang lebih tinggi derajatnya yaitu makom syukur. Orang bersyukur itu lebih baik. Walaupun toh sebenarnya sabar dan syukur ini selalu bergantian. Dan sabar maupun syukur semuanya baik bagi orang beriman jika tahu ilmunya. Orang beriman ini masalahnya urusannya sangat mengherankan. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Sangat mengherankan bagi urusan setiap orang beriman. Dan tidak ada selain orang beriman. Orang berimanlah yang memiliki urusan yang baik. Tatkala ditimpa ujian musibah oleh Allah, dia bersabar. Sabarnya itu baik. Sabar itu baik. Dapat pahala. Tatkala mendapatkan nikmat dari Allah, dia syukur. Syukur itu juga baik. Dapat pahala dari Allah. Sabar baik, syukur juga baik. Tetapi ingat, di dalam hal masalah ekonomi, di dalam ekonomi kehidupan kita tidak boleh sabar terus-menerus. Kita harus naik ke maqam syukur. La in syakartum la azidannakum. La in syakartum, sungguh jika bersyukur oleh kalian, kata Allah, la azidannakum, maka sungguh-sungguh akan menambah oleh aku, kata Allah, kepada kalian. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat kita akan ditambah, tambah, sehingga nikmat bertumpuk menjadi orang yang senang bahagia, bergelimang harta yang barokah begitu. Enggak dibolak-balik. Tatkala taat enggak sabar, menjauhi kemaksiatan enggak sabar. Tapi tatkala diuji oleh Allah dapat musibah, bilang sabar. Akhirnya Masya Allah, hidupnya sedikit-sedikit sabar. Dipukul orang sabar, didolimi orang sabar. Sabarnya terus menerus. Ini yang salah, enggak salah. Kita harus naik ke makom syukur. Lihat nih dan perhatikan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu ngajari kita naik ke makom syukur kepada Allah. Surat Al-Fatihah diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kita mau bekerja, mau usaha, mau ngapain saja, kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kan kita dituntun untuk berusaha. Ayo bacalah bismillah untuk kerja, bacalah bismillah untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu masuk ayat yang kedua. Apa bunyinya? Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Orang yang sering membaca hamdalah ini adalah orang yang bersyukur. Alhamdulillah dapat nikmat ini, alhamdulillah dapat nikmat itu, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ini surat Al-Fatihah aja mengajari kita untuk naik ke makom syukur kepada Allah. Lah kok kita malah bertahan di makom sabar. Makom itu aslinya artinya apa sih? Makom itu kedudukan tempat. Jadi kalau urusan taat ibadah, maka kita wajib bersabar secara istiqomah sampai wafat kita, sampai akhir hayat kita. Masalah menjauhi maksiat, larangan-larangan dari Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kita juga harus bersabar secara terus-menerus istiqomah sampai akhir hayat. Tetapi masalah diuji oleh Allah, musibah, bencana, kita nggak boleh bersabar terus-menerus. Ya kita harus berusaha semaksimal mungkin berdoa agar naik ke makom syukur kepada Allah. Ya kalau kita hartanya banyak kan sering bersyukur lah. Syukur itu ada 3. Syukur dengan lisan, ucapan lisannya alhamdulillah. Syukur dengan hati, hatinya meyakini semuanya nikmat Allah. Dan syukur dengan perbuatan, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Demikian, semoga manfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.